Salam sehat sahabat Gibi, kembali kita lanjutkan kegiatan kita hari ini. Jadi seperti di samping ataupun di daerah kita ini saat ini sedang pengolahan lahan guna untuk memasuki musim tanam padi sawah yang pertama untuk tahun 2021. Jadi untuk itu yang pertama mungkin menjadi hal penting adalah persiapan benih, yaitu benih yang akan kita tanam di persawahan. Jadi yang pertama itu perlu kita menyediakan benih yang bermutu, unggul, dan juga kalau bisa tahan terhadap penyakit. Jadi yang pertama itu mungkin dengan menggunakan varietas unggul bersertifikat, dia akan lebih terjamin dia kemurnian dari benih tersebut. Misalnya seperti di sini saya menggunakan Impari 32. Jadi kemurnian dari benih ini mungkin sudah dijamin oleh Balai Induk Padi Murni di Tanjung Rawa. Jadi benih ini dari segi sertifikat mungkin sudah terjamin. Artinya kalaupun nantinya di pertanaman kurang bagus ataupun daya tumbuh itu nanti kurang bagus, berarti bisa diklaim, ada buktinya, kita beli dari sana. Selanjutnya mungkin tahap selanjutnya itu perlakuan terhadap benih tersebut. Jadi sebelum benih itu kita tanam ataupun kita semai, ada hal yang perlu kita lakukan, misalnya perlakuan benih. Jadi perlakuan benih ini tujuannya yang pertama mengimunisasi calon bibit tadi. Jadi setelah dia nanti berkecambah sampai tumbuh di pembibitan, persemaian, dia sudah divaksin istilahnya, sudah diimunisasi. Jadi yang saya lakukan yaitu di sini yang pertama nanti dari segi mutu ataupun kualitas, kita akan memisahkan benih yang bernas dengan benih setengah hampa, yaitu dengan menggunakan larutan garam. Jadi larutan garam ini kenapa kita gunakan, karena mungkin di berat jenis, kalau dari berat jenis air garam mungkin itu yang kita gunakan untuk mengangkat itu tadi bulir yang hampa. Jadi kalau untuk lebih pasti tentang berat jenis, ada baiknya udah kembali belajar fisika seperti di SMA. Jadi kita fokusnya ke pertanaman padi ini. Selanjutnya nanti kita rendam benihnya pada larutan garam. Kita menggunakan sekitar 5-6 sendok garam per liternya. Jadi jika ada telur kampung ataupun telur bebek, bisa digunakan sebagai indikator. Jadi nantinya setelah kita masukkan garam, diaduk merata, kemudian telur tadi ditunggu sampai hingga agak melayang. Jadi mungkin naik dari atas, dia sudah melayang, berarti larutan garam sudah siap kita gunakan. Jadi kenapa kita menggunakan larutan garam? Kita tahu juga untuk membuat ikan asin sebagai pengawet kan digunakan juga garam. Artinya garam itu bisa membunuh mungkin mikroba ataupun jamur yang ada pada kulit ataupun pada benih tersebut. Dengan harapan tersebut, maka nanti dengan air garam itu selain membuang benih hampa, juga mengurangi risiko terkena jamur. Selanjutnya nanti saya juga akan melakukan perendaman dengan fungisida juga. Tujuannya yang pertama itu yaitu untuk menyiapkan benih ini agar lebih tahan terhadap nantinya penyakit hawar daun bakteri, itu seperti Xanthomonas pada tanaman padi, dan juga nantinya penyakit blast. Jadi dengan harapan penggunaan ini di persemaian ataupun perlakuan benih nanti, jadi bibit padi yang akan kita tanam sudah lebih kuat karena sudah diimunisasi. Oke, untuk masalah penggunaan ini fungisida, saya menggunakan 3-5 gram untuk per kilo bibitnya. Jadi nanti untuk perendaman dengan perlakuan fungisida itu nanti setelah direndam air garam,
kita dibilas dulu dia hingga 2 kali. Setelah dibilas baru kita rendam lagi dengan fungisida, larutan fungisida mungkin 15 sampai setengah jam. Selanjutnya nanti kita tiriskan, baru kita diperam namanya. Jadi mungkin taruh dalam wadah karung di tempat yang agak lembab. Jadi selama 2 hari mungkin bakal mata tunas dari bulir padi ini akan muncul pada pucuk itu, pada ujung bulirnya akan putih-putih. Jadi kalau dia sudah putih artinya nanti di benih padi ini sudah bisa kita sebar di persemaian. Oke, mari kita lakukan perendaman. Untuk di sini sudah kita menggunakan air garam. Ini garamnya sudah kita gunakan. Selanjutnya di sini bisa disaksikan itu yang di bawah juga kita agak aduk-aduk, mungkin sekitar 5 menit. Nah, yang bulir yang hampa yang mengapung ini tidak akan bagus meskipun kita peram. Jadi kadang kalau kita perhatikan di petak sawah yang tempat biasa kita untuk mengkomben atau panen, mungkin sering padi banyak tumbuh, tapi kalau dari perhitungan kita itu bulir setengah hampa. Jadi model ini kalau kita pencet dia berisi. Nah, kalau tumbuh mungkin tumbuh juga, cuma dia kesiapan benihnya untuk menjadi bakal induk tidak siap. Jadi nantinya mungkin di hasilnya yang kurang bagus. Jadi jangan nanti ditanya setelah tanaman, kok anakannya nggak ada, kok nggak beranak, kok bulirnya pendek-pendek. Mana mau bagus, karena memang dari benihnya pun dia masih benih yang setengah hampa. Jadi ini kita pastikan yang setengah hampa ini pasti ada yang tumbuh. Mungkin agar lebih bagus bisa juga menggunakan saringan kalau lebih bagus. Kita aduk lagi agar yang di bawah juga yang setengah hampa naik dan bisa kita pisahkan. Ini masih ada.
pause ya. Oke, selanjutnya akan bilas. Kita akan bilas air larutan garam tadi. Kita akan membilas ini sampai bersih, karena larutan garam ini juga bisa digunakan sebagai pengawet. Takutnya nanti karena adanya larutan garam tadi, perkecambahan akan terganggu dan benih tidak tumbuh. Jadi usahakan membilasnya sebersih mungkin, upayakan dilakukan bilasnya sampai berulang kali. Selanjutnya, setelah dibilas bersih tadi, saya akan merendam lagi sekitar 15 menit menggunakan fungisida. Jadi karena fungisida saya sendiri ini bahan aktifnya tembaga, dimana kita ketahui dan bagi petani harus ketahui bahwa bahan aktif dengan tembaga itu usahakan tidak dicampur dengan pestisida ataupun pupuk lainnya. Jadi nanti bisa mengakibatkan penyakit bagi tanaman, atau bahkan juga nanti dia tidak akan berguna kita gunakan. Jadi bahan aktif tembaga ini diaplikasikan secara tunggal. Jadi kalau saya sendiri akan menggunakannya 3 sampai 5 gram per kilo. Jadi karena ini tadi 1 bungkus 5 kilo, saya akan menggunakan 3 kali 5 15 gram. Jadi satu asumsi saya dengan 1 sendok ini sekitar 8 gram, mungkin bisa saya gunakan 2 sendok. Jadi perendaman kita tinggal menambahkan air hingga dia terendam. Jadi kalau untuk program pertanian yang mengutamakan organik, biasanya untuk perlakuan benih ini untuk mengurangi mengendalikan penyakit bias di pertanaman, perlakuan benih
dilakukan dengan menggunakan agen hayati seperti Bacillus. Jadi karena saya di sini mungkin tidak memiliki agen hayati, saya akan menggunakan bahan kimia sintetis saja. Jadi bisa dilihat untuk airnya mungkin seperti ini saja, tidak usah terlalu banyak hingga dia terendam. Kita tunggu 15 menit. Oke, jadi kita lanjut. Jadi setelah 2 hari kita peram, perlakuan sebelumnya yaitu kita istilahnya itu diimunisasi, kita vaksin untuk penyakit blast ataupun bercak daun seperti Santomonas. Jadi setelah 2 hari kita peram, di sini bisa disaksikan ini benih sudah mulai kecambah. Jadi selanjutnya yang terpenting yaitu persiapan dari media semai. Jadi kadang di petani mungkin terlewatkan ataupun mungkin terabaikan. Jadi dari persemaian itu yang terutama salah satunya adalah petak semai. Jadi luas petak semai itu kadang itu asal-asal. Jadi dari jumlah bibit dengan luasan petak semai tidak sebanding, sehingga benih tadi itu tumpang tindih, banyak yang tidak tumbuh ataupun tumbuhnya itu kerdil. Jadi kita anjurkan itu untuk petak semai itu menggunakan rumus 1/20. Jadi misalnya saja untuk petak 1 hektar itu pertanaman, usahakan untuk petak semainya dipersiapkan 1 rantai 1/4 ataupun 500 meter. Jadi nantinya kita harapkan dengan cara penaburannya dia sudah agak lebih jarang dan pertumbuhannya pun lebih bagus. Jadi di sini selanjutnya kita akan melakukan penaburan di petak semai. Ya. Jadi warna biru ini adalah dari hasil perendaman dengan fungisida yang kita gunakan.